Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada saat ini. Kalau di pertemuan kemarin kita sudah berbicara secara singkat tentang kontrak hidup antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka pada pertemuan kali ini kita akan coba bahas bersama, kita pelajari bersama bagaimana caranya kita menjalankan kontrak hidup ini agar kita selamat dari awal sampai akhir kontrak hidup kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini memang tidak akan lepas dari ujian. Tidak ada satupun manusia yang hidup tanpa ujian. Tapi konsep hidup ini, konsep ujian ini sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwa Allah tidak akan menguji manusia di batas luar batas kemampuan dia. Maka Allah sudah tahu persis bahwa manusia sanggup diuji pada keadaan tersebut. Apabila manusia diuji pada kondisi tersebut, maka yakinlah bahwa Allah sedang mengarahkan Anda, mengarahkan kita semua untuk menuju jalan yang lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hal ini tidak akan pernah sepi dari yang namanya rintangan ataupun ujian. Teman-teman sekalian, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langkah pertama yang harus kita lakukan dalam menjalankan kontrak hidup dengan Allah Subhanahu wa taala, kontrak yang bukan main-main, kontrak yang menaungi seluruh kontrak yang terjadi di alam raya ini, harus kita jalankan dengan sebaik mungkin, dengan sepenuh jiwa raga kita. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu tujuan apa penciptaan manusia ke dunia ini. Allah menciptakan manusia ke dunia ini hanya ada satu tujuan, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Bahwa tidak pernah aku ciptakan jin dan manusia ke dunia ini kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Artinya seluruh aspek kehidupan kita, dari kita, apapun yang kita lakukan semuanya akan bernilai aspek ibadah apabila kita tahu bahwa konsep ini adalah konsep ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi dasar kehidupan kita, bahwa kenapa manusia ditugaskan ke dunia ini sebagai khalifah di muka bumi, untuk menata bumi, untuk menata seluruh isi bumi dan digunakan untuk kemaslahatan seluruh umat. Itulah yang kita lakukan. Kalau kita tahu konsepnya bahwa seluruh kehidupan kita adalah ibadah, maka tidak ada satu orang pun yang akan menyia-nyiakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Karena seluruh ibadah kita, seluruh tindak tanduk kita, seluruh perilaku kita itu bisa bernilai ibadah apabila kita mengerti caranya agar kita bisa bernilai ibadah setiap kegiatan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf 172 yang kemarin sudah saya sampaikan, wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa syahadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Inilah perjanjian kontrak yang harus kita penuhi sampai akhir kontrak hidup kita. Dan di situ sudah ada satu materi khusus, satu modal khusus bahwa kita sudah diberikan satu kalimat tauhidullah, yaitu alastu bi rabbikum, kalimat yang dimana ini isinya adalah ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, sumber dari segala macam hidayah ada di sini. Apabila manusia tahu konsep ini, maka semuanya tidak akan pernah ada yang tersesat di bumi ini. Tapi pada kenyataannya kita melihat kehidupan di dunia ini sangat bervariasi. Banyak yang terjebak di sana kemari, banyak yang tergoda di sana kemari. Artinya apa? Konsep ini tidak pernah dipelajari dengan sebaik mungkin. Allah memberikan petunjuk selanjutnya dalam surat Al-Ma'arij ayat 19, bahwasanya manusia dibekali dengan sebuah sifat yang ini mungkin menurut manusia sifat ini sifat jelek. Innal insana khuliqa halu'a. Bahwa manusia sebenarnya diciptakan dalam kondisi suka mengeluh, berkeluh kesah dan kikir. Sifat ini kalau dilihat dari kehidupan manusia, dari kacamata manusia, pasti ini merupakan sifat yang jelek. Tapi Allah sudah menjamin bahwa sifat ini juga sifat yang baik, pemberian yang baik. Dalam At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menjamin bahwa semua pemberian Allah itu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala.
Artinya apa? Ada kontradiksi antara dua ayat tersebut. Sifat yang satu dalam surat Al-Ma'arij dikatakan bahwa manusia diberikan sifat suka mengeluh dan kikir. Itu adalah sifat jelek menurut manusia. Tapi menurut Allah Subhanahu wa taala sifat ini adalah sifat yang terbaik. Artinya apa? Allah menyembunyikan satu buah ayat di sini agar kita berusaha untuk mencari bagaimana untuk bisa memecahkan masalah ini. Ternyata Allah sudah yang ditunggu Allah Subhanahu wa taala adalah usaha kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi perubahan sifat inilah yang nanti ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan bernilai ibadah. Dimanapun kita berada saat ini, saudara-saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang di sini dibutuhkan hati yang bersih. Dibutuhkan hati yang bersih, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk bisa membuka tabir rahasia ini, kita harus menurunkan egosentris kita masing-masing. Ego kita harus diturunkan, kita harus membuang rasa sombong kita, dan kita harus berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka baru muncul bahwa iya, sebenarnya kita adalah orang-orang yang sulit untuk bersyukur dan kikir. Sifat ini kalau kita sudah sadar sepenuhnya, maka baru kita bisa mengenal ternyata penciptaan manusia ke dunia ini alangkah indahnya. Karena Allah sudah menata sebuah skenario hidup yang luar biasa. Allah menilai usaha manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Allah menilai sebuah kegiatan manusia adalah ibadah. Di sini yang dinilai adalah usaha kita untuk menjadi baik dari sifat yang takabur, sombong, congkak, iri hati, dengki. Kemudian Allah percaya sekali, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah percaya bahwa manusia sanggup menjadi orang-orang yang mulia dengan sifat yang dermawan, dengan sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebenarnya konsep hidup. Kalau kita mau meletakkan egosentris kita pribadi, meletakkan ego kita, meletakkan nafsu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kita akan tahu bahwa penciptaan manusia dengan tujuan ini, maka kita mengenal Allah. Itulah yang disebutkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, maka otomatis dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengenal bahwa di dalam hatinya ada sifat yang begitu jelek, takabur, songkak, sombong, iri hati, dan kikir, maka sebenarnya tugas mulia di hadapan kita adalah untuk merubah semua sifat tersebut menjadi sifat-sifat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan perubahan tersebut, usaha untuk merubah tersebut, itulah yang disebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 10 menit kecil ini, mari kita jalankan kontrak hidup sisa kita. Sisa kontrak hidup yang sudah kita jalankan hingga berapa tahun lagi kita pun tidak pernah tahu. Mungkin 10 atau mungkin 5 tahun atau mungkin sudah 2 tahun lagi, atau mungkin hari ini pun kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun tidak pernah tahu. Maka kita evaluasi diri pada kesempatan hari ini, evaluasi diri. Yuk kita lihat apakah selama kontrak hidup kita jalankan ini kita sudah amanah dengan semua fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selama kita menjalankan kontrak hidup ini, kita sudah benar-benar ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sudah seberapa sering kita menggunakan waktu ini dengan sia-sia. Padahal waktu ini digunakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah untuk memberikan kesempatan kepada kita. Jangankan hari, waktu, jangankan jam, detik, mikrodetik pun itu nilainya ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah kita tidak boleh mencari harta dunia? Silakan. Tapi konsepnya ikmalid dunya ka'annaka ta'isu abadan wa ikmalul akhirata ka'annaka tamutu ghadan. Silahkan Anda mencari harta dunia sebanyak mungkin seolah-olah Anda mau hidup selamanya. Tapi ingat, wa ikmalul akhirata ka'annaka tamutu ghadan. Ingat, besok pagi Anda kembali kepada Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia. Maka konsep ini jadikan satu, bahwa seluruh kehidupan kita bisa kita mencari kehidupan dunia tapi niatkan untuk akhirat sekalian. Maka itulah orang-orang yang beruntung masa sekarang dan masa yang akan datang, bidini wa dunya wal akhirah. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Dari kami cukup. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.